Kita ke informasi berikutnya, upaya penyelundupan pakaian dan tas bekas berhasil digagalkan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ratusan balpres senilai 1,5 miliar rupiah diamankan melalui aksi penindakan gabungan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan TNI Angkatan Laut. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bea Cukai Tanjung Priok dan TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan upaya penyelundupan balpres berisi pakaian dan tas bekas ilegal di 3 lokasi strategis di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Hasil operasi penindakan gabungan kedua institusi yang dilakukan selama 4 hari mengamankan 747 bal pakaian bekas dan aksesorisnya, serta 8 bal tas bekas ilegal senilai 1,5 miliar rupiah. Barang-barang ilegal itu diselundupkan melalui 3 peti kemas. Upaya penyelundupan ini terendus setelah mendapat informasi adanya 7 peti kemas mencurigakan di atas kapal KM Eagle Mas yang bersandar di KDM Domestik 212. Dan setelah dilakukan pemindaian, berhasil diidentifikasi adanya 3 peti kemas berisi balpres ilegal. Sekali lagi, 1, 2. Hasil kerjasama penindakan dan pengawasan terhadap barang-barang ilegal antara TNI AL dan Bea Cukai yang selama ini sudah berjalan setiap saat kita melakukan kerjasama. Ya. Beberapa hasil ataupun tangkapan yang kita peroleh adalah atas berkat kerjasama antara TNI AL dan Bea Cukai, apakah dalam pelaksanaan patroli bersama di laut maupun pelaksanaan kegiatan di pelabuhan maupun di darat, sehingga kita selaku stakeholder yang berkaitan dengan penanganan masuknya barang-barang ilegal, apakah itu bentuknya impor bahan dari luar negeri maupun barang-barang ilegal lainnya yang tidak layak untuk digunakan di dalam negeri, yang apabila kita biarkan tentunya akan berdampak kepada perekonomian negara. Seperti sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam agenda strategis nasional, Asta Cita salah satunya pencegahan dan penindakan penyelundupan barang ilegal. Pengungkapan penyelundupan balpres dilakukan di 2 wilayah, yaitu Pontianak dan Jakarta. Sedangkan pengungkapan penyelundupan pasir timah di wilayah Bangka Belitung. Hal ini sebagai bentuk perwujudan dari komitmen bersama untuk menjaga kedaulatan negara, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Dari hasil pengembangan penyelidikan di Pontianak, pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025, operasi diperluas hingga ke Tanjung Priok, Jakarta. Tim gabungan yang terdiri dari tim Satgas Kodaeral 3 dan Kanwil DJBC Jakarta berhasil mengamankan 3 kontainer balpres dengan nilai ekonomi barang sejumlah kurang lebih 1.510 miliar rupiah, tadi sudah disebutkan, yang diangkut menggunakan KM Eagle Mas dengan rute Pontianak Tanjung Priok, Jakarta. Temuan ini menunjukkan keterkaitan langsung dengan jaringan penyelundupan lintas wilayah yang terstruktur. Pemirsa, masyarakat antusias mengikuti upacara peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Ribuan warga dari berbagai kota rela antri mengambil undangan fisik sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pihak istana memberikan tenggang waktu 4 hari mulai tanggal 13 hingga 16 Agustus 2025 untuk proses pengambilan undangan fisik bagi para peserta upacara HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Ribuan warga dari berbagai kota di Indonesia sabar mengantri di Gedung Krida Bakti, Kompleks Istana untuk menukar tiket. Mereka sangat antusias turut berpartisipasi dalam peringatan HUT RI ke-80 di Istana Merdeka pada 17 Agustus mendatang.
Sekitar 1 jam. 1 jam? Iya, perasaannya senang banget pastinya karena warnya susah banget. Dari hari pertama itu saya baru dapat hari terakhir dan itu sampai war ke 3 HP, laptop, nah itu baru dapat cuma 1. Antri di sini hampir 1 jam sih karena antriannya udah mencapai 1.800 lebih tadi. Oh, ya. Jam ya? Proses mendapatnya sangat sulit ya. Saya sendiri aja ngewar sampai 5 HP 2 laptop yang tembus cuma 1. Cuma 1 banget. Di tahun ini, peserta upacara HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka mencapai 16.000 orang. Jumlah tersebut terbagi dalam 2 sesi, sebanyak 8.000 orang menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI pada pagi hari. Dan 8.000 orang lainnya mengikuti upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 3 hari menjelang puncak peringatan HUT ke-80 RI, suasana di sekitar Istana Merdeka Jakarta dipenuhi semarak gladi bersih. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya turut hadir memantau jalannya persiapan puncak peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka yang akan berlangsung pada Minggu 17 Agustus mendatang. Gladi bersih ini menjadi tahap final persiapan upacara puncak HUT ke-80 kemerdekaan RI. Pasukan gabungan terlebih dahulu memasuki lapangan disusul simulasi prosesi pengibaran bendera merah putih oleh calon paskibraka. Ada yang berbeda dalam gladi bersih tahun ini, yakni formasi baris berbaris calon paskibraka yang membentuk angka 80 melambangkan usia kemerdekaan Indonesia. Kegiatan gladi bersih ini diawasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Secara umum hampir semuanya sudah. Kalaupun ada evaluasi ya penyempurnaan saja. Tapi secara umum mulai dari prosesi kirap, ya, kemudian peringatan detik-detik proklamasi, termasuk adanya penampilan-penampilan baik yang menghibur di Istana Merdeka maupun atraksi-atraksi dari TNI Angkatan Udara, semuanya sudah berjalan sesuai dengan yang kita skenariokan. Rangkaian simulasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan acara pada upacara puncak 17 Agustus nanti berjalan dengan lancar. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Di tengah krisis kemanusiaan di Gaza, Israel larang ratusan jenis makanan masuk ke Gaza. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada